Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elma Vera dengan NIM 2019-210003. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai metode penelitian saya yang berjudul pengaruh likuiditas, leverage, profitabilitas, dan aktivitas sebagai prediktor financial distress terhadap perusahaan jasa di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2021. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai subbab saya. Yang pertama yaitu ada kerangka pemikiran. Nah, di sini untuk variabel independen atau X-nya, di sini saya menggunakan untuk X1 saya menggunakan rasio likuiditas, untuk X2-nya di sini saya menggunakan rasio leverage, untuk X3-nya saya menggunakan rasio profitabilitas dan untuk X4-nya saya menggunakan rasio aktivitas. Sedangkan untuk variabel dependennya atau variabel Y, di sini saya menggunakan kondisi financial distress. Untuk yang pertama yaitu pada H1. H1-nya yaitu kinerja likuiditas berpengaruh positif atau negatif terhadap financial distress. Nah, dapat dikatakan berpengaruh positif apabila perusahaan ini mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan perusahaan ini dinilai sebagai perusahaan yang liquid. Sedangkan dikatakan negatif apabila perusahaan ini tidak mampu untuk memenuhi kewajiban lancarnya seperti hutang usaha, pinjaman jangka pendek lainnya seperti yang ada pada jurnal Subramanyam dan juga Will. Nah, dan rasio likuiditas ini menggunakan current ratio sebagai mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya, yaitu dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki dan dapat dilihat bahwa semakin besar rasio maka perusahaan ini akan semakin liquid. Untuk H2-nya yaitu kinerja leverage atau solvabilitas berpengaruh positif atau negatif terhadap financial distress. Nah, dikatakan berpengaruh positif apabila perusahaan ini mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar kembali hutangnya, baik hutang jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, sedangkan dikatakan negatif apabila perusahaan ini tidak mampu membayarkan kembali hutangnya. Nah, jadi semakin besar hutang pada struktur modal suatu perusahaan, maka semakin tinggi juga perusahaan ini tidak mampu membayar pokok bunga pinjaman saat jatuh tempo, dan kreditur juga akan mengalami kerugian yang meningkat. Dan rasio yang digunakan dalam rasio leverage ini yaitu menggunakan rasio total hutang terhadap modal sendiri atau disebut dengan debt to equity ratio, di mana semakin rendah rasio hutang maka semakin bagus kondisi perusahaan dalam membayar pokok bunganya. Untuk H3-nya yaitu menggunakan kinerja profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Nah, ini dikatakan negatif karena perusahaan ini tidak mampu dalam menghasilkan laba atau keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan juga modal saham tertentu. Jadi, semakin tinggi profitabilitas perusahaan, maka perusahaan ini akan dinilai sebagai perusahaan yang sehat dan mempunyai kelangsungan hidup yang lebih terjamin bagi perusahaannya. Dan rasio yang digunakan dalam rasio ini yaitu menggunakan ROA, di mana ROA ini mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola semua investasinya. Jadi semakin besar rasio dalam menghasilkan laba, maka semakin besar juga tingkat keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan dan juga tingkat kegagalannya semakin kecil, rekan-rekan. Untuk H4-nya yaitu kinerja aktivitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Nah, dikatakan negatif karena perusahaan ini tidak mampu dalam mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan juga efisien seperti kegiatan penjualan maupun pembelian. Nah, rasio yang digunakan yaitu total asset turnover, di mana rasio ini mengukur perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari aset perusahaan. Maka semakin besar aset
turnover, berarti semakin efektif dan efisien pula pengelolaan total aktiva yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam suatu perusahaan, dan risiko kegagalan dalam perusahaan juga semakin kecil. Selanjutnya yaitu untuk hipotesis penelitian seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk H1-nya yaitu kinerja likuiditas mampu memprediksi financial distress. Untuk H2-nya yaitu kinerja leverage atau solvabilitas mampu memprediksi financial distress. Untuk H3-nya kinerja profitabilitas mampu memprediksi financial distress. Dan untuk H4-nya yaitu kinerja aktivitas mampu memprediksi financial distress. Selanjutnya yaitu terdapat identifikasi variabel. Nah, dalam penelitian ini menggunakan variabel dependent atau variabel Y dan variabel independen, variabel X diantaranya, yaitu untuk variabel dependennya sendiri atau variabel yang dipengaruhi yaitu adalah kondisi financial distress. Sedangkan untuk variabel independennya atau variabel yang mempengaruhi yaitu kinerja keuangan, profitabilitas yang diukur menggunakan return on asset atau ROA, leverage atau solvabilitas yang diukur menggunakan debt to total asset ratio, sedangkan untuk likuiditas diukur dengan current ratio, dan untuk aktivitas yang diukur dengan menggunakan total asset turnover. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai populasi, sampel, dan juga teknik pengambilan. Untuk populasinya, dalam penelitian ini yaitu menggunakan seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk sampelnya yang digunakan yaitu adalah perusahaan jasa pada periode 2017 sampai dengan 2021 yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan itu menggunakan metode judgment atau purposive sampling. Karena sampel yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, penelitian tertarik untuk menjadikan perusahaan properti sebagai sampel karena beberapa tahun belakangan ini hingga saat ini pun banyak yang berbisnis atau bahkan menginvestasikan asetnya dalam bentuk properti. Untuk selanjutnya yaitu terdapat data dan metode pengumpulan data. Untuk data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif sekunder, yaitu menggunakan laporan keuangan perusahaan dengan rasio, karena penelitian ini membandingkan antara beberapa rasio keuangan. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder tahunan yang sudah ada tanpa melakukan wawancara dan pembentukan data baru. Nah, berdasarkan dimensi waktunya, data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data panel atau polling karena merupakan gabungan antara data runtun waktu atau time series dan juga data silang waktu atau cross section, yaitu dalam laporan keuangan perusahaan jasa, sektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Nah, selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan datanya menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dari publikasi laporan keuangan lengkap yang dilakukan oleh perusahaan jasa di website Bursa Efek Indonesia dan official website perusahaan terkait dengan untuk mengetahui historis laba bersih sebelum pajak untuk menetapkan perusahaan tersebut mengalami financial distress atau tidak. Dan selanjutnya yaitu terdapat teknik analisis data. Yang pertama ada analisis deskriptif. Nah, analisis ini digunakan untuk menggambarkan data apa saja yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa tujuan membentuk kesimpulan yang berlaku secara umum maupun generalisasi.
Untuk teknik regresi logistiknya, nah penelitian ini pada dasarnya yaitu untuk menguji apakah variabel bebas atau independen ini yaitu kinerja keuangan merupakan prediktor yang signifikan dalam memprediksi variabel tergantungnya atau independen yaitu kondisi finansial distress. Nah, regresi logistik ini yaitu alat multivarian yang digunakan untuk memprediksi probabilitas suatu kondisi atau mengetahui apakah variabel bebas atau variabel dependen X-nya dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat atau variabel dependennya. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.